Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk masyarakat seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Senang kami menyapa Anda pada kesempatan pagi ini. Dan di samping saya ada seorang tokoh nasional yang peduli terhadap isu-isu yang sangat strategis dan penting terkait migas di negara kita tercinta Indonesia. Saya perkenalkan Bapak Ahmadi. Benar ya Pak? Ya, benar. Bapak Ahmadi sebagai Ketua LIP BB Migas. Ketua Umum LIP BB Migas. Oh ya, Pak. Ketua Umum Lembaga Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas. Ya. Boleh dijelaskan sekilas terkait LIP BB Migas ini Pak Ahmadi? Silakan. Baik. Pertama-tama saya mendengar tahun 2015 salah satu anggota DPR ingin merencanakan membuat salah satu lembaga independen. Jadi saya tertarik karena saya juga adalah salah satu mantan orang Pertamina dan paham menyangkut masalah seluk-beluk yang terjadi di negara kita, khususnya BBM. Jadi saya terpanggil untuk membuat salah satu lembaga independen ini, dan alhamdulillah saya direspon dengan teman-teman semua, dan kita juga direspon dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kemenkumham. Jadi itu yang saya kasih gambaran pertama menyangkut masalah terbentuknya LIP BB Migas ini. Ya, mohon izin Pak, boleh dibuka aja maskernya Pak? Tidak apa-apa. Ya, ini sangat menarik Pak. Organisasi yang Bapak pimpin saat ini sebagai Ketua Umum LIP BB Migas. Tentu saja organisasi ini sangat punya peran strategis dan penting untuk memantau, mengamati tentang isu-isu terkait migas di negara kita Indonesia. Ya, apa isu yang sedang menjadi perhatian dari organisasi Bapak dari LIP BB Migas? Ya, baik. Jadi LIP BB Migas saya bentuk karena tujuannya untuk membantu pemerintah dan khususnya Pertamina, di mana penyaluran atau kegiatan-kegiatan agen-agen di bawah ini, kita berbicara kalangan bawah dulu. Karena Pertamina ke bawah adalah perpanjangan tangan seperti SPBU, APMS, dan Pertamina hanya bisa melihat bahwa dia adalah salah satu agen resmi Pertamina. Kemana arahnya, Pertamina sudah tidak memikirkan kemana dia bawa arah BBM ini. Jadi karena saya melihat bahwa justru di Republik Indonesia ini justru kita lebih memperhatikan pemerintah khususnya dan Pertamina harus melihat ke bawah. Jangan kita cuma membentuk agen-agen resmi saja, SPBU, tapi kita tidak melihat dari sisi kinerjanya, dari sisi penyalurannya. Karena apa? Salah satu contoh penemuan kita yang ada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu tim saya di sana sudah menemukan beberapa SPBU yang mengisi jerigen, isi drum. Itu kan termasuk merugikan negara kita. Kenapa? Barang-barang subsidi ini diambil pakai drum dari SPBU, ditampung-tampung, nggak tahu disalurkan kemana. Inilah kami punya niat baik. Mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi juga, dan beserta Bapak Menteri BUMN, Bapak Ahok sebagai komisaris dan direktur utama, supaya dia melihat kita sebagai lembaga independen dan dia mendukung kita. Karena kita ini juga harus membantu pemerintah, khususnya Pertamina begitu. Ya, artinya dari LIP BB Migas melihat permasalahan distribusi dalam penyaluran minyak termasuk gas dan yang subsidi. Konon Bapak tadi bilang di salah satu di mana tadi Pak? Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ada indikasi, ada temuan yang masyarakat menggunakan jerigen pakai mobil truk, pakai drum. Dan ini kan BBM bersubsidi, dan tentu saja ini informasi yang sangat baik, dan
kita yakin ya Pak ya, tidak hanya di Kalimantan Barat. Tidak, saya yakin bahwa seluruh Indonesia, apalagi dengan daerah-daerah kabupaten, daerah-daerah terpencil, Ya. Dan di mana juga di samping BBM ini ada juga gas. Ya. Gas ini gas bersubsidi, apalagi 3 kilogram ini. Di Kalimantan juga tim saya di sana yang saya sudah bentuk juga menemukan hal-hal yang sama. Ya. Agen memberikan pangkalan resmi oke, tetapi ada juga agen memberikan yang bukan pangkalan. Ya. Di jalan-jalan terhambur dia punya, kan video-video semua ada, nanti saya akan berikan juga. Bapak punya data ya? Punya data ada. Ya. Punya data. Dan kalau ini terjadi di seluruh Indonesia, Ya. di 34 provinsi dan 500 lebih kota kabupaten, Ya. ini sangat kerugian negara ya? Wah, sangat besar, Sangat besar. sangat besar. Kira-kira dari analisa dari Ya. BB Migas, kira-kira kerugian negara dari penyaluran BBM bersubsidi ini karena ulah-ulah oknum ya Pak? Ya, benar. Mungkin kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, baik, kalau menyangkut masalah kerugian negara, itu sudah saya yakin bahwa negara dirugikan. Kira-kira nilainya ada? Nilainya kalau saya melihat Ya. seluruh Indonesia ini, Ya. karena saya mengatakan bahwa termasuk dengan angkatan biaya transporter, Ya. ada semua di situ, Ya. yang mencapai puluhan triliun juga. Puluhan triliun. Iya, puluhan triliun juga. Oke. Ya, ini persoalan yang sangat serius dihadapi oleh negara kita ya, khususnya dalam penyaluran atau distribusi BBM bersubsidi. Mengapa? Karena ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan BBM bersubsidi ini, tapi dari LIP BB Migas mengharapkan pendistribusian BBM bersubsidi ini semestinya, sepatutnya dan seharusnya tepat sasaran ya Pak ya? Tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat harga. Ya, dan manfaat ya. Biar masalah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga sudah menginstruksikan dengan awalnya Bapak Ahok sebagai komisaris di Pertamina supaya memberantas mafia-mafia. Di sinilah dengan sendirinya Bapak Ahok sebagai komisaris, otomatis beliau juga sudah berusaha, tetapi dengan adanya kami juga sebagai lembaga independen ini, kami siap membantu beliau ke depannya, Ibu Direktur juga. Ayo, mari merespon kita. Mari kita sama-sama, kami akan bentuk beberapa daerah lagi, bahkan seluruh Indonesia, 514 kabupaten dan 34 provinsi yang ada di Indonesia ini. Apakah persoalan ini, menurut saya Pak ya, ini persoalan yang sangat serius. Apakah pernah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya mungkin melalui Pertamina, petinggi Pertamina, atau di lembaga legislatif, pernah disampaikan? Kami sudah membuat salah satu surat untuk audiens, tapi pernah pada situasi COVID ini, pandemi. Itu kayaknya ada benturan-benturan dengan situasi dan kondisi saat ini. Masalah waktu masalah waktu. Tetapi kami sudah membicarakan juga beberapa teman-teman kita, senior-senior kita di Pertamina. Salah satunya juga pembina kita, Bapak Haji Hanardono SEMM juga. Dia salah satu tugas terakhir dia sebagai staf ahli direktur Pertamina juga. Dia sudah kepala di Papua dan seluruh Indonesia. Dia sudah menjadi kepala pengadaan dan lain sebagainya. Jadi semua tinggal bagaimana pergerakan-pergerakan. Makanya saya sebagai ketua umum, saya suruh tim saya yang ada di beberapa daerah yang sudah terbentuk, saya suruh laksanakan tugas itu. Baik. BB Migas